Shalom, selamat petang. Kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat pada saat ini. Mari kita berdoa mengundang Roh Kudus untuk hadir di hati kita masing-masing. Kita berdoa. Bapa di sorga, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat pelajaran sekolah Sabat. Ampun dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Kita sudah masuk pada triwulan yang baru pada saat ini, yaitu judul besar yaitu janji atau perjanjian kekal Allah. Dan pelajaran yang pertama ini yaitu apa yang telah terjadi. Dan kita akan membahas tentang bagaimana Tuhan yang sudah menciptakan manusia. Jadi Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus, mereka merancangkan satu rancangan yang baik, yaitu untuk menciptakan umat manusia. Dan ada judul-judul yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian pada saat ini kita akan membahas satu pelajaran, yaitu pada pohon itu. Kemarin kita sudah mempelajari Allah dan manusia bersama-sama. Di dalam Kejadian 2 ayat 6 dan 17, bahwa lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, ada beberapa komentator mengatakan bahwa ini ayat ini tidak betul. Karena buktinya setelah Adam dan Hawa makan, mereka tidak mati. Tetapi saudaraku yang kasih, firman itu kita harus pelajari secara mendalam dan membandingkan ayat yang satu dengan ayat yang lainnya, pasal 1 dengan pasal yang lainnya. Karena di dalam 2 Petrus 3 ayat 8, di sana firman Tuhan mengatakan bahwa sebab di dalam Tuhan atau di hadapan Tuhan, satu hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun itu sama dengan satu hari. Pertanyaan, Adam mati umur berapa? Kejadian pasal 5 menyatakan bahwa Adam berumur 930 tahun lalu dia mati. Berarti Adam mati pada hari yang pertama. Bagi Tuhan 1000 tahun itu sama dengan satu hari, atau satu hari sama dengan 1000 tahun. Nah, itu komentar. Kemudian ada juga komentar lain, kenapa manusia pada waktu mereka makan mereka tidak mati? Sebenarnya ada yang mati pada waktu itu, yaitu anak domba yang melambangkan Yesus. Di dalam Wahyu 13 ayat 8, di sana dikatakan bahwa Yesus itu dilambangkan sebagai anak domba yang tanpa cacat celah, itu yang sudah disembelih pada waktu permulaan dunia, yaitu pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, saudaraku yang kasih, ujian ini menyediakan satu kesempatan bagi Adam dan Hawa untuk menggunakan kehendak bebas mereka. Jadi di antara semua makhluk ciptaan, hanya manusia yang memiliki kehendak bebas. Karena kehendak bebas yang Tuhan berikan, atau kebebasan memilih atau freedom of choice, itu akan membuat manusia akan menurut Tuhan dengan sungguh-sungguh atau tidak menurut. Nah, saudaraku yang kasih, amaran yang diberikan kepada manusia pertama, Tuhan hanya suruh, jangan kamu makan, jangan kau makan buahnya. Itu adalah perintah sebenarnya yang sangat mudah. Tetapi manusia melawan perintah Tuhan. Mereka memakannya. Kita sekarang banyak perintah-perintah Tuhan teristimewa dalam hukum. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, hormat orang tua. Tetapi di dalam perintah pertama, Tuhan hanya suruh jangan kamu makan. Karena pada saat mereka memakan itu, mereka tidak mendengarkan suara Tuhan. Jadi ada suara lain yang mereka dengarkan, yaitu suara iblis. Nah, saudaraku yang kekasih, di dalam kehidupan kita bebas untuk memilih.
Tetapi akibat pilihan bebas yang Adam dan Hawa salah gunakan, maka mereka mengenal tentang kejahatan. Makanya kejahatan yaitu membawa kepada pengasingan, membawa kepada malu, kepada kesunyian, frustasi, bahkan kematian. Kalau seandainya manusia tidak berdosa, maka tidak ada sekarang orang takut dengan penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Tetapi Tuhan itu adalah sebagai penyembuh. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari? Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu adalah milik Tuhan. Jangan kamu makan. Itu mau menyatakan iman mereka kepada Tuhan. Nah, sekarang bagaimana dengan hari Sabat? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Di antara 7 hari Tuhan berikan kepada kita 6 hari, dan kita dikatakan ingat dan kuduskan hari Sabat. Berhenti dari pekerjaan. Tapi terkadang ini membutuhkan iman. Membutuhkan iman untuk menurut Tuhan. Sama seperti juga mengembalikan persepuluhan. Itu juga membutuhkan iman. Bahwa kita mengakui bahwa Tuhan Khalik langit dan bumi, laut dan segala isinya. Oleh sebab itu, pada judul pada pohon itu, pada buah itu, sebenarnya ada apa? Tidak ada apa-apa di dalam buah itu. Buah itu sama dengan buah-buah yang lain, tetapi mereka melanggar perintah Tuhan. Jangan kita mengambil contoh daripada ketidaktaatan. Ketaatan membawa kepada kehidupan yang kekal. Kiranya Tuhan memberkati.